Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Rahmatia, NIM F20200101. Saya dari kelas A1 Farmasi. Pada video kali ini saya akan membahas tentang reaksi-reaksi alkil halida. Yang pertama, pada reaksi substitusi. Reaksi substitusi ini pada atom karbon ujung, suatu alkil halida mempunyai muatan parsial positif. Karbon ini rentan terhadap anion dan unsur lain yang memiliki sepasang elektron bebas atau PeB dalam kulit luarnya. Selanjutnya, maka terjadilah reaksi substitusi, yaitu suatu reaksi dalam mana satu atom ion atau gugus disubstitusikan untuk menggantikan atom, ion, atau gugus lain. Selanjutnya, pada contoh yang di bawah ini, dalam reaksi substitusi alkil halida, halida itu disebut juga gugus pergi atau leaving group. Suatu istilah yang berarti gugus apa saja yang dapat digeser dari ikatannya dengan suatu atom karbon. Dalam pengertian, ion halida merupakan gugus pergi yang baik karena ion-ion ini merupakan basa yang sangat lemah. Bukan basa kuat seperti OH- bukan gugus pergi yang baik. Selanjutnya, dalam reaksi substitusi alkil halida, ion iodida adalah halida yang paling mudah digantikan. Lalu ion bromida dan kemudian ion klorida karena F- merupakan basa yang lebih kuat daripada ion halida lain. Karena ikatan C menghasilkan F lebih kuat daripada C menghasilkan X lain. Klorida bukan merupakan gugus pergi yang baik dari segi praktis, hanya Cl, Br, dan I yang merupakan gugus pergi yang cukup baik, sehingga bermanfaat dalam reaksi-reaksi substitusi. Dengan alasan ini bisa disebut Rx, maka berarti alkil, klorida, bromida, dan iodida. Spesies yang menyerang suatu alkil halida dalam suatu reaksi substitusi disebut dengan nukleofil atau pencinta nukleus. Dalam persamaan reaksi di atas, ion OH- pada NaOH disebut dengan nukleofil. Umumnya, nukleofil adalah spesies apa saja yang tertarik ke suatu pusat positif. Jadi, nukleofil adalah suatu basa Lewis. Kebanyakan nukleofil adalah anion, namun beberapa molekul polar yang netral seperti H2O, CH3OH, dan CH3NH2 dapat juga bertindak sebagai nukleofil. Molekul netral ini memiliki pasangan elektron bebas yang dapat digunakan untuk membentuk ikatan sigma. Substitusi oleh nukleofil disebut dengan substitusi nukleofil atau pergantian nukleofil. Selanjutnya, lawan dari nukleofil ialah elektrofil atau pecinta elektron. Suatu elektrofil ialah spesies apa saja yang tertarik ke suatu pusat negatif. Suatu elektrofil ialah suatu asam Lewis seperti H+ atau ZnCl2. Selanjutnya yaitu masuk pada poin reaksi SN1. Pada reaksi SN1 ini, jika alkil halida tersier tak dapat bereaksi secara SN2, maka alkil halida tersier mengalami substitusi dengan suatu mekanisme yang berlainan. Disebut reaksi SN1 substitusi nukleofilik unimolekuler. Hasil eksperimen yang diperoleh dari reaksi SN1 cukup berbeda dengan reaksi SN2. Secara khas, jika suatu enantiomer murni dari suatu alkil halida yang mengandung C menghasilkan X yang kiral mengalami suatu reaksi SN1, maka akan diperoleh produk substitusi rasenik, bukan produk inversi seperti yang diperoleh dalam reaksi SN2. Jika disimpulkan bahwa pada umumnya pengaruh konsentrasi nukleofilik pada laju reaksi SN1 sangatlah kecil. Kontras dengan SN2, di mana laju berbanding lurus dengan konsentrasi nukleofilik. Contoh reaksinya seperti di bawah ini. Kemudian pada poin mekanisme SN1. Pada mekanisme SN1 ini, reaksi SN1 adalah reaksi ion. Mekanismenya kompleks karena adanya interaksi antara molekul pelarut, molekul Rx, dan ion antara yang terbentuk. Reaksi SN1 suatu alkil halida tersier adalah reaksi bertahap.
Tahap pertama berupa pematahan alkil halida menjadi sepasang ion, ion halida, dan suatu karbokation, suatu ion di mana atom karbon mengemban suatu muatan positif. Karena reaksi SN1 melibatkan ionisasi, reaksi-reaksi ini dibantu oleh pelarut polar seperti H2O yang dapat menstabilkan ion dengan cara solvasi. Di sini terbagi menjadi 3 tahap. Saya akan menjelaskan pada tahap kedua. Tahap kedua ini adalah penggabungan karbokation dengan nukleofilik H2O menghasilkan produk awal suatu alkohol berproton. Selanjutnya, pada tahap terakhir atau tahap ketiga dalam deret ini ialah lepasnya H+ dari dalam alkohol berproton tadi dalam suatu reaksi asam basa yang cepat dan reversibel dengan pelarut. Jadi, reaksi keseluruhan T-butil bromida dengan air sebenarnya terdiri dari 2 reaksi yang terpisah. Reaksi SN1 atau ionisasi yang diikuti oleh kombinasi dengan nukleofil dan suatu reaksi asam basa. Di sini ada diagram. Diagram di sini berdasarkan diagramnya energi untuk reaksi SN1 tahap 1 mempunyai energi yang tinggi. Inilah tahap lambat dalam proses keseluruhan. Harus tersedia cukup energi supaya alkil halida tersier mematahkan ikatan sigma C, menghasilkan X dan menghasilkan karbokation serta ion halida. Karbokation itu adalah zat antara intermediate dalam reaksi ini, suatu struktur yang terbentuk dalam reaksi dan bereaksi lebih lanjut menghasilkan produk. Suatu zat antara bukanlah keadaan transisi. Zat antara mempunyai usia terhingga sehingga keadaan transisi tidak. Pada keadaan transisi, molekul mengalami pematahan ikatan dan pembentukan ikatan. Energi potensial suatu keadaan transisi merupakan titik puncak dalam suatu kurva energi potensial. Sebaliknya, zat antara adalah suatu produk sementara yang reaktif. Pematahan ikatan atau pembentukan ikatan tidak sedang berlangsung di dalam suatu zat antara. Energi suatu zat antara lebih rendah daripada energi keadaan-keadaan transisi yang mengapitnya. Tetapi, energi ini lebih tinggi daripada energi produk akhir. Diagram energi menunjukkan suatu umur untuk pembentukan karbokation. Sumur ini tidak dalam keadaan karbokation adalah spesies reaktif berenergi tinggi. Tahap 2 dalam deret reaksi SN1 berupa reaksi antara karbokation dengan nukleofil. Keduanya bereaksi dengan energi rendah, jadi suatu reaksi berjalan dengan cepat. Selanjutnya, pada poin laju reaksi SN1. Laju reaksi khas SN1 tidak bergantung pada konsentrasi nukleofil, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi alkil halida. Di sini ada laju SN1 sama dengan KRX. Hal ini disebabkan oleh sangat cepatnya reaksi antara rantai karbon dengan nukleofil, tetapi konsentrasi rantai karbon sangat kecil. Kombinasi laju reaksi yang cepat antara rantai karbon dengan nukleofil hanya terjadi bila karbokation itu terionisasi dan membentuk karbokation. Tahap ionisasi ini disebut dengan tahap penentu laju atau rate determining atau tahap pembatas laju. Dalam reaksi bertahap apa saja? Tahap paling lambat dalam deret keseluruhan adalah menentukan laju. Suatu reaksi SN1 bersifat orde pertama dalam laju karena laju itu berbanding lurus dengan hanya konsentrasi satu reaksi. Reaksi ini adalah reaksi unimolekuler karena hanya satu partikel Rx yang terlibat dalam keadaan transisi tahap penentu laju. Selanjutnya pada poin reaktivitas relatif dalam reaksi SN1. Bisa kita lihat yang di bawah ini pada tabel laju reaktif relatif beberapa alkil bromida pada kondisi SN1 yang lazim. Tabel ini pada alkil halida mengalami substitusi 11,6 kali lebih cepat daripada alkil halida primer pada kondisi ini, sedangkan alkil halida tersier bereaksi 1.000.000 kali lebih cepat daripada alkil halida primer.
Selanjutnya, laju reaksi SN1 dari berbagai alkil halida bergantung pada energi pengaktifan relatif yang mengakibatkan terbentuknya karbokation yang berlainan. Dalam reaksi ini, energi keadaan transisi yang akan menghasilkan karbokation itu sebagian besar ditentukan oleh kestabilan karbokation itu, yang telah setengah terbentuk dalam keadaan transisi. Dikatakan bahwa keadaan transisi itu mempunyai karakter karbokation. Oleh karena itu, reaksi yang menghasilkan karbokation berenergi rendah dan stabil akan berjalan dengan laju yang tinggi. Alkil halida tersier menghasilkan suatu karbokation yang lebih stabil daripada karbokation yang berasal dari metil halida atau alkil halida primer. Maka, reaksi ini memiliki laju tinggi. Selanjutnya pada poin stabilitas karbokation. Karbokation ini tidak stabil dan dengan cepat bereaksi lebih lanjut. Meskipun demikian, masih mungkin membahas stabilitas relatif karbokation ini tidak stabil dan lebih cepat bereaksi lebih lanjut. Meskipun demikian, masih mungkin membahas stabilitas relatif karbokation. Makin banyak gugus alkil terikat pada atom karbon bermuatan positif, berarti makin banyak atom yang dapat membantu membagi muatan positif itu dan membantu menstabilkan karbokation. Selanjutnya yaitu pada reaksi SN2. Pada reaksi SN2 ini, reaksi brometana dengan ion hidroksida yang menghasilkan etanol dan ion bromida adalah suatu reaksi SN2 yang khas. SN2 berarti substitusi, nukleofil, dan bimolekuler. Alkil halida primer apa saja mampu bereaksi dengan SN2 dan nukleofil yang agak kuat seperti OH- dan CN-. Alkil halida primer juga dapat bereaksi dengan nukleofilik. Nukleofilik lemah seperti H2O, tetapi reaksi ini terlalu lambat. Alkil halida sekunder pun dapat bereaksi SN2, tetapi alkil halida tersier tidak dapat bereaksi secara SN2. Dalam mekanisme reaksi, reaksi SN2 adalah salah satu reaksi yang telah dipelajari secara meluas. Terdapat banyak data hasil eksperimen yang melibatkan reaksi SN2 agar bereaksi pertama molekul harus saling bertabrakan. Kebanyakan tabrakan antara molekul itu tidak mengakibatkan suatu reaksi, molekul-molekul itu hanya terpental kembali. Agar bereaksi, molekul yang bertabrakan itu harus mengandung cukup energi potensial agar terjadi pemutusan ikatan. Pemutusan ikatan juga orientasi molekul-molekul itu termaksud faktor penting dalam menentukan apakah suatu reaksi akan terjadi atau tidak. Selanjutnya pada poin stereokimia reaksi SN2. Dalam reaksi SN2 antara bromoetana dengan ion hidroksida, oksigen dari ion hidroksida menabrak bagian belakang karbon ujung dan menggantikan ion bromida. Bisa kita lihat pada gambar di bawah ini. Bila sebuah nukleofilik menabrak sisa belakang suatu karbon tetrahedral yang terikat pada sebuah halogen, dua peristiwa terjadi sekaligus, yaitu peristiwa yang pertama, suatu ikatan baru terbentuk. Dan yang kedua, ikatan C menghasilkan X mulai patah. Proses ini disebut proses setup. Jika energi potensial kedua unsur yang bertabrakan cukup tinggi, maka akan terjadi pembentukan ikatan baru. Dan pelepasan ikatan C menghasilkan X lebih mudah ketika reaksi berubah menjadi produk. Mereka harus melewati keadaan berenergi potensial tinggi dibandingkan dengan energi bereaksi atau produk. Keadaan ini disebut dengan keadaan transisi, karena keadaan transisi melibatkan partikel, nukleofil, dan alkil halida. Maka reaksi SN2 dikatakan bersifat bimolekuler. Selanjutnya pada poin energi dalam suatu reaksi SN2. Molekul yang bertabrakan membutuhkan energi untuk bisa bereaksi. Molekul dalam suatu larutan memiliki sejumlah energi potensial dalam ikatan-ikatannya dan sejumlah energi kinetik dalam pergerakannya. Energi potensial dan energi kinetik dapat digunakan sebagai energi rata-rata molekul. Selanjutnya,
pada energi total dalam molekul dapat ditambah dengan cara memanaskan larutan tersebut. Bila larutan dipanasi, molekul memperoleh tambahan energi kinetik sehingga molekul akan lebih sering bertabrakan dan mengubah energi kinetik menjadi energi potensial. Agar reaksi dapat terjadi, maka molekul yang bertabrakan itu harus memiliki cukup energi dalam keadaan transisi. Melalui diagram dapat diamati bahwa energi potensial yang dibutuhkan untuk mencapai keadaan transisi membentuk suatu barrier energi atau titik maksimum. Agar alkil halida dan nukleofid dapat mencapai keadaan transisi, diperlukan sejumlah energi yang disebut dengan energi pengaktifan. Pada keadaan transisi, molekul-molekul bisa kembali menjadi bereaksi atau menjadi produk. Selanjutnya, pada poin laju reaksi SN2. Pada laju reaksi SN2 ini, tiap molekul yang bereaksi dan menghasilkan produk harus melewati keadaan transisi baik struktur maupun energinya. Selanjutnya, karena energi molekul tidak sama, maka diperlukan waktu agar semua molekul bereaksi. Laju reaksi kimia ialah ukuran berapa cepat reaksi itu berlangsung. Dalam reaksi bergantung pada banyak variabel. Dalam hal ini, dua variabel yang diperhatikan yaitu konsentrasi pereaksi dan struktur pereaksi. Menambah konsentrasi pereaksi pada reaksi SN2 akan menambah laju terbentuknya produk karena akan menambah seringnya tabrakan antara molekul-molekul. Laju reaksi SN2 berbanding lurus dengan konsentrasi pereaksinya karena laju reaksi SN2 bergantung pada konsentrasi dari alkil halida dan nukleofil, maka laju itu dikatakan reaksi orde 2. Selanjutnya pada efek energi pengaktifan pada laju dan pada produk. Pengaruh energi pengaktifan pada laju reaksi dirumuskan sebagai pada kondisi yang sama, reaksi dengan energi pengaktifan rendah akan berjalan lebih cepat. Makin sedikit energi yang dibutuhkan, maka akan semakin banyak molekul yang memiliki cukup energi untuk bereaksi. Selanjutnya, energi pengaktifan adalah energi keadaan transisi relatif terhadap reaksi. Oleh karena itu, terdapat hubungan antara laju relatif reaksi dan energi keadaan transisi. Di antara reaksi-reaksi dengan bahan awal sama, reaksi dengan energi keadaan transisi yang rendah akan memiliki reaksi yang lebih cepat. Keadaan transisi yang berenergi rendah akan memiliki nilai energi pengaktifan yang lebih kecil. Selanjutnya pada poin pengaruh struktur pada laju. Beda besar struktur dapat mempengaruhi laju reaksi. Misalkan pada reaksi bromometana dengan alkohol dan bromoetana dengan alkohol, maka reaksi bromometana akan lebih cepat dibanding bromoetana. Hal ini karena struktur alkil pada bromometana lebih kecil daripada alkil pada bromoetana. Selanjutnya, poin rintangan sterik dalam reaksi SN2. Dengan bertambahnya jumlah gugus alkil yang terikat pada karbon ujung, maka keadaan transisinya bertambah berjejal dengan atom. Jejalan ruang dalam struktur-struktur disebut rintangan sterik. Selanjutnya pada reaksi eliminasi. Pengertian eliminasi. Reaksi eliminasi adalah suatu jenis reaksi organik di mana dua substituen dilepaskan dari sebuah molekul baik dalam satu atau dua langkah mekanisme. Reaksi satu langkah disebut dengan reaksi E2, sedangkan reaksi dua langkah disebut dengan reaksi E1. Hal ini harap diingat bahwa simbol angka pada huruf E itu yang berarti eliminasi, tidak melambangkan jumlah langkah. E2 dan E1 menyatakan kinetika reaksi yaitu berturut-turut di molekular dan unimolekular. Pada sebagian reaksi eliminasi organik, minimal satu hidrogen dilepaskan membentuk ikatan rangkap dua. Dengan kata lain, akan terbentuk molekul tak jenuh. Hal tersebut memungkinkan sebuah molekul melangsungkan reaksi eliminasi reduktif, di mana valensi atom pada molekul menurut 2
Jenis reaksi eliminasi yang penting melibatkan alkil halida dengan gugus pergi atau leaving group yang baik bereaksi dengan basa Lewis membentuk alkena. Selanjutnya di bawah ini ada contoh reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi adalah kebalikan dari reaksi adisi. Ketika senyawa yang tereliminasi asimetris, maka regioselektivitas ditentukan oleh aturan Zaitsev. Yang kedua, mekanisme E2. E2 merupakan reaksi eliminasi di molekuler. Reaksi E2 hanya terdiri dari satu langkah mekanisme di mana ikatan karbon hidrogen dan karbon halogen terputus membentuk ikatan rangkap C sama dengan C. Reaksi E2 dilangsungkan oleh alkil halida primer dan sekunder. Reaksi ini hampir sama dengan reaksi SN2. Reaksi E2 secara khusus menggunakan basa kuat untuk menarik hidrogen asam dengan kuat. Di sini ada gambar suatu basa digunakan untuk menarik hidrogen asam. Selanjutnya pada poin ketiga yaitu mekanisme E1. E1 merupakan reaksi eliminasi unimolekuler. E1 terdiri dari dua langkah mekanisme ionisasi dan deprotonasi. Ionisasi adalah putusnya ikatan karbon halogen membentuk intermediate karbokation. Reaksi E1 ini biasanya terjadi pada alkil halida tersier. Reaksi ini berlangsung tanpa kuat melainkan dengan basa lemah. Dalam suasana asam dan suhu tinggi, reaksi E1 mirip dengan reaksi FN1 karena sama-sama menggunakan intermediate karbokation. Selanjutnya di bawah ini ada langkah reaksi E1. Bisa kita lihat, dan kemudian pada poin keempat yaitu adesi dan eliminasi. Adesi dan pasangannya eliminasi merupakan reaksi yang mengubah jumlah substituen dalam atom karbon dan membentuk ikatan kovalen, ikatan ganda, dan 3 dapat dihasilkan dengan mengeliminasi gugus lepas yang cocok, seperti substitusi nukleokil. Ada beberapa mekanisme reaksi yang mungkin terjadi dalam mekanisme E1. Dalam mekanisme E1 ini, gugus lepas terlebih dahulu melepas dan membentuk karbokation. Selanjutnya, pembentukan ikatan ganda terjadi melalui eliminasi proton atau deprotonasi. Dalam mekanisme E1, Cb selalu bersaing dengan substitusi Sn1 karena memiliki kondisi yang sama. Selanjutnya, kebalikan dari reaksi eliminasi adalah reaksi adisi. Pada reaksi adisi, ikatan rangkap 2 atau rangkap 3 diubah menjadi ikatan rangkap tunggal, mirip dengan reaksi substitusi. Agar beberapa tipe dari adisi yang dibedakan dari partikel yang mengadisi, contohnya, pada adisi elektrofilik, hidrogen bromide, sebuah elektrofil, proton akan menggantikan ikatan rangkap ganda dan membentuk karbokation, lalu kemudian bereaksi dengan nukleofil atau bromin. Karbokation dapat terbentuk di salah satu ikatan rangkap, tergantung dari gugus yang melekat di akhir. Konfigurasi yang lebih tepat dapat diprediksikan dengan aturan Markovnikov. Aturan Markovnikov mengatakan bahwa pada adisi heterolitik dari sebuah molekul polar pada alkena atau alkuna, atom yang mempunyai keelektronegatifan yang besar, maka akan terikat pada atom karbon yang mengikat atom hidrogen yang lebih sedikit.